Halo, apa kabar? Senang sekali. Kita sudah berapa hari nih nggak ketemu bersama dengan Bung Rocky Gerung ya. Bung Rocky ini kelihatannya sekarang sedang sibuk mempersiapkan kejuaraan panjat tebing. Panjat tebing apa ya? Level dunia atau apa di Bali ini. Indonesia sekarang jadi tuan rumahnya dan Bung Rocky itu saja sebagai pengurus Federasi Panjat Tebing itu ikut sibuk gitu ya Bung Rocky ya. Tapi kita ngomongin sekarang ngomongin politik lagi ya. Balik ke bisnis kita ya Bung Rocky. Ini bisnis as usual. Kita ngomongin politik. Bung Rocky, ini kan apa? Kalau kita lihat sekarang ini Jokowi benar-benar serius ini menghadapi gugatan hukum terhadap ijazah palsunya. Karena besok dia ini hari Kamis tanggal 24 April akan menghadapi sidang perdana dugaan ijazah palsunya di Pengadilan Negeri Solo. Yang mengajukan gugatan adalah pengacara senior Dr. Muhammad Taufik. Dan sejak 2 hari lalu itu Jokowi berada di Jakarta. Dia melakukan konsolidasi ini dengan para mantan menterinya dan juga para pengacaranya. Nggak seperti biasanya kan kalau menanggapi soal dugaan ijazah palsu ini dia selalu ya menjawab sekenanya sajalah begitu ya. Dia menganggap itu bukan satu hal yang terlampau serius untuk ditanggapi. Oke, coba kita periksa secara lebih bukan sekedar substantif, tetapi lebih pendekatan fenomenologi. Saya pakai istilah itu terpaksa. Karena untuk mempersoalkan hubungan antara Jokowi dan mereka yang mempersoalkan ijazah Jokowi, itu bukan lagi hubungan hukum, tetapi hubungan yang asal usulnya dimulai oleh keraguan publik terhadap status ijazah Jokowi sebagai presiden, bukan sebagai manusia individual. Jadi karena kita mulai masuk di dalam semacam pertarungan kriminal, maka saya pakai pendekatan fenomenologi saja. Fenomenologis artinya barang itu harus kita tempatkan di dalam konteks interpretasi. Dan itu yang memungkinkan kita melihat bahwa fenomena ijazah sebagai fenomen itu sesuatu yang real, yang di dalam kedudukan realnya itu interpretasi berkembang. Jadi hermeneutic of suspicion dalam metodologi itu menerangkan pada kita atau membuat kita mengerti bahwa mencurigai itu adalah cara pertama untuk memperoleh kejujuran, memperoleh kebenaran. Itu pendekatannya. Sekali lagi ini harus kita lihat juga dengan fasilitas filosofis, karena seolah-olah ketika Presiden Jokowi mengatakan, mantan Presiden Jokowi dengan sendirinya menyatakan bahwa dia merasa dihina, maka orang mulai bertanya, hubungan pidananya apa warga negara menghina presiden? Warga negara mempertanyakan kejujuran presiden, itu bukan menghina dan nggak ada delik di situ kan. Jadi kalau Presiden Jokowi tidak paham bahwa yang dipersoalkan adalah legitimasi dari ijazah Jokowi, bukan legalitasnya. Legalitas itu bisa diberikan, tetapi bagi publik, hubungan pertama antara warga negara dan kepala negara adalah hubungan legitimasi. Kenapa? Karena dia dipilih, lalu dia dilegalkan sebagai presiden. Jadi di awal kita mesti baca ini sebagai hal yang sangat fundamental, yaitu presiden ditanya oleh orang yang memilihnya, maka presiden harus menjawab, bukan membawa ke pengadilan pertanyaan itu. Walaupun sekarang dia bukan lagi presiden, lalu dianggap bahwa soal itu bisa jadi hubungan antara dua subjek hukum. Tidak. Yang dipersoalkan adalah ijazah ketika Presiden Jokowi itu memakai selembar kertas itu untuk mendaftar memenuhi tuntutan administrasi pencalonan presiden. Kan di situ soalnya itu. Jadi bukan karena publik ingin mencelah Presiden Jokowi secara individual, tetapi publik ingin ada kejujuran. Karena itu informasi mesti diberikan tentang proses pendaftaran, pakai ijazah apa tuh. Ditanya ke KPU, ya KPU menganggap iya udah ada, tetapi orang mau lihat
pada akhirnya barang itu, fenomennya itu apa tuh? Apakah itu ijazah yang asli? Mungkin saja ijazah asli, tapi bisa bukan punya Jokowi. Atau sebaliknya ijazah itu memang dipakai dengan cara yang curang. Maka di situ juga nggak ada pidananya, hanya bahwa Presiden Jokowi berbohong tuh. Lalu kena aturan undang-undang bahwa harusnya asli yang dibuat di situ. Jadi urusan pertama adalah hak warga negara untuk mempertanyakan legitimasi Presiden Jokowi berbasis pada keterangan dia bahwa dia memiliki ijazah asli. Nah, orang yang jujur itu dia akan tunjukkan aja, bukan sekedar melihat. Kan itu namanya ngeprank orang yang bertanya, padahal yang bertanya itu adalah pemilik kedaulatan rakyat. Nah, menarik tadi Anda menyebut nggak ada delik dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi itu. Walaupun sebenarnya sudah ada korbannya, yakni Bambang Tri Mulyono yang Anda sendiri pernah jadi saksi ahlinya ya. Jokowi sendiri sekarang secara tegas menyatakan akan mengambil langkah hukum karena menurutnya itu sudah terjadi fitnah di mana-mana. Oke, sekarang kita asumsikan aja, atau saya bayangkan misalnya, akhirnya Jokowi datang ke kepolisian melaporkan, lalu diproses, lalu sampai masuk ke pengadilan tuh. Sekarang setelah di pengadilan, apa yang mesti didalilkan oleh Jokowi? Tentu Jokowi akan mengatakan bahwa dia tidak punya dalil. Dia justru ingin membatalkan dalil dari mereka yang menuduh dia palsu. Sekarang dipanggil siapa yang buat dalil dia palsu itu? Roy Surya, Bambang Tri, siapa lagi, banyak yang mengatakan itu. Dimulai segala macam datang ke situ. Lalu masalah timbul. Yang mereka dalilkan itu harus mereka buktikan. Untuk membuktikan harus ada akses untuk melihat barang yang mereka duga palsu. Kan harusnya begitu kan. UGM tidak memberikan akses itu. Jokowi satu-satunya yang memegang akses itu, tapi dia tidak menyerahkan akses itu kan. Jadi bagaimana nanti di pengadilan kalau pada akhirnya Jokowi harus menyerahkan ijazah itu, lalu diteliti di situ. Kalau ijazahnya palsu, ya udah Jokowi tentu selesai moralnya tuh. Tidak mungkin dia dibatalkan jadi presiden karena orang akan anggap oke, dia pembohong, dan itu berarti seluruh tradisi kepejabatan dia itu, termasuk mereka lingkungan yang membela Jokowi selama 10 tahun juga berbohong atau kena bohong oleh Jokowi. Itu urusan moral dulu di situ. Tapi bagaimana kalau ijazahnya betul-betul asli itu? Jadi problem lagi, kenapa ijazah asli itu ditahan terus-menerus bertahun-tahun dan sudah menghasilkan manusia dua warga negara diperkarakan lalu dimasukkan penjara. Itu artinya ada arogansi, ada sikap kejam, bukan sekadar kejam, bengis dari Jokowi untuk menjebak orang itu supaya dia masuk penjara tuh. Pada saat yang sama orang menuntut, kenapa pada waktu itu Jokowi tidak melihat bahwa warga negara yang harus dia lindungi akhirnya masuk penjara hanya karena dia mempermainkan kekuasaan dia untuk mengulur waktu. Sampai baru sekarang dia buka. Kenapa nggak waktu Gus Nur atau Bambang Tri diperiksa pengadilan, kenapa nggak Jokowi nggak bilang udah mereka tidak perlu diadili karena mereka memang iseng aja, ternyata ini ijazah saya kok. Jadi kenapa Jokowi berbuat amoral sebagai presiden yang harusnya memungkinkan warga negara bertanya dan dijawab? Kenapa dia mesti jebak? Kenapa dia mesti tunggu sampai sekarang baru dia tunjukkan ijazah aslinya? Kan itu juga soal watak manusia atau watak seorang manusia yang bergelar presiden, yaitu memanfaatkan jaringan kekuasaannya untuk mengumpankan seseorang supaya dihukum, dan itu seolah-olah jadi efek jerah sehingga semua orang tidak akan lagi mempersoalkan ijazah Jokowi. Nah sekarang terus-menerus itu dipersoalkan, kan artinya sesuatu yang disimpan di dalam memori publik, apalagi kalau itu mengandung elemen moral, nilai moral, itu akan diwariskan terus-menerus. Sekarang semua orang merasa bahwa Jokowi memang ijazahnya palsu. Sekarang silahkan tuntut purnawirawan yang kasih sinyal itu bahwa Jokowi ijazahnya palsu kan. Kan begitu gimmick berkembang itu. Di luar ijazah palsu yang juga nggak bisa dianggap main-main, ini adalah pernyataan sikap dari
ratusan purnawirawan jenderal dan perwira menengah TNI. Ini dari 3 matra, darat, laut, dan udara, yang mendesak agar Wapres Gibran itu dicopot. Dan ini nggak boleh nggak juga boleh dianggap remeh karena figur yang sangat dihormati di kalangan TNI, mantan Panglima TNI dan juga mantan Wakil Presiden Jenderal Tri Sutrisno itu merestui gerakan para jenderal ini. Lalu timbul pertanyaan sekarang, apakah para purnawirawan itu orang yang penuh dendam atau sekedar barisan sakit hati yang ingin mempersoalkan terus legitimasi dari Presiden Jokowi? Apakah para purnawirawan ini bersekongkol misalnya untuk memulai semacam huru-hara politik dengan memasalahkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden? Kalau itu soal pribadi, silahkan dijatuhkan semacam sinisme pada para purnawirawan ini. Tapi kita mulai melihat bahwa mereka, purnawirawan ini, kendati datang dari tradisi Orde Baru yang sering disebut bahwa ini jenderal-jenderal Orde Baru, tetap ingin melihat ada kejujuran di dalam sikap politik Jokowi, termasuk sikap yang harus diambil oleh Presiden Prabowo terhadap kondisi negeri ini yang dikhawatirkan akan menularkan semacam sifat kebohongan dari Presiden Jokowi. Kan pembuktian itu mudah sekali karena di belakang kasus-kasus ini ada sesuatu yang berulang, berpola itu. Mulai dari soal IKN atau sebelumnya lagi bahkan SMK itu udah bohong. IKN ada sekian ratus MOU itu juga bohong. Jadi sebetulnya ada presiden di dalam sifat kepemimpinan Jokowi untuk berbohong. Ada 1.000 triliun, ada berapa 15-11 ribu triliun di kantong saya. Kan semua itu menimbulkan tumpukan sebut aja tumpukan kecurigaan bahwa Jokowi memang adalah seorang ya dalam secara psikologi adalah pathological liar itu, seorang pembohong yang absolut itu, yang nggak mungkin diubah lagi wataknya. Jadi sekali lagi keterangan yang beredar yang seolah-olah sinis pada kalangan purnawirawan ini harus kita lihat dari segi upaya mereka, bagaimanapun mereka adalah perwira-perwira yang berupaya untuk memuliakan negeri ini, memuliakan republik, supaya tidak ada sejarah republik di mana pemimpin itu datang dari cacat moral yang fatal. Itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi kita menganggap bahwa suara para jenderal ini, purnawirawan itu betul-betul semacam endapan terakhir dari kecurigaan mereka terhadap apa yang dibicarakan selama ini oleh netizen, yaitu Jokowi ijazahnya palsu itu. Nah, kalau kita balik pada prinsip bahwa yang memalsukan itu, ya secara hukum pemalsuan itu adalah hal yang melanggar hukum itu. Tetapi seorang kepala negara memalsukan sesuatu, itu problemnya bukan sekedar hukum, tetapi peradaban politik kita, atau bahkan kita bisa katakan bahwa nilai utama dari seorang pemimpin adalah menghormati hak rakyat untuk bertanya, dan harus dia jawab itu. Bukan dia tunda jawaban itu lalu nunggu sidang pengadilan. Buat apa sidang pengadilan membuktikan legal tidaknya ijazah itu? Kan yang dituntut bukan soal legal tidaknya, kejujuran Jokowi untuk datang pada publik mengatakan ini ijazah saya tuh. Jadi serahkan ijazahnya biar publik tahu bahwa itu asli, itu palsu tuh. Kan sampai di situ aja tuh tuntutan warga negara tuh terhadap kepala negara yang dipilih secara demokratis, kalau dianggap itu demokratis tuh. Tapi justru karena sifat Pak Jokowi yang denial ini, maka orang merasa bahwa sifat-sifat demokratis memang tidak ada pada Pak Jokowi. Bahkan orang mulai menghubungkan bahwa sifat tidak demokratis itu bahkan hendak diwariskan pada saudara Gibran yang terkenal wakil presiden. Saya kira itu yang mesti kita lengkapi dalam melihat secara fenomenologis masalah ijazah yang dituduhkan palsu oleh rakyat Indonesia ya, oleh entah dia 1 orang 2 orang itu nggak ada soal, tapi warga negara bertanya pada presiden, mana ijazahmu?
Nah, kalau sejauh ini kan para pendukung Jokowi itu selalu menyinyiri tuntutan ijazah, dugaan ijazah palsu Jokowi dan menganggap ini mereka ini ngapain sih kayak kurang-kurang kerjaan karena terus-menerus mempersoalkan hal yang remeh-temeh. Padahal katanya kan sekarang ini persoalan negara itu jauh lebih serius ya, bukan hanya negara tapi ini sebenarnya dunia ya. Ini berkaitan dengan perang dagang yang apa yang dilakukan oleh Trump dan Indonesia ini salah satu yang terkena dampaknya cukup serius. Memang masih banyak orang pengikut Pak Jokowi yang berhak mereka untuk menyinyirkan para penuduh kepalsuan Jokowi ini karena menganggap ngapain sih persoalin selembar ijazah di atas dicetak di atas kertas yang udah berpuluh-puluh tahun entah ada di mana. Bukankah di depan kita ada problem besar yaitu tekanan ekonomi dunia? Bukankah ada potensi perang dunia? Kenapa kita tidak bersiap-siap? Ngapain persoalin ijazah Jokowi? Bukankah Donald Trump jauh lebih membuat masalah ketimbang Jokowi itu? Bukankah ketegangan antara Jinping dan Donald Trump itu bisa menghasilkan kerusuhan politik di Asia Pasifik? Kenapa kita nggak bicara itu? Oke, kita ngerti itu, tetapi tidak boleh membandingkan antara sesuatu yang seolah-olah grandius, besar karena ini skala dunia, dengan sesuatu yang sekedar soal ijazah. Tidak boleh membandingkan hal yang teknis dengan hal yang etis itu. Bahwa ada masalah besar bukan berarti bahwa masalah ijazah Jokowi jadi kecil. Justru ijazah Jokowi itu menjadi soal besar karena di dalamnya bermukim seluruh kecurigaan publik terhadap pendistribusian kekuasaan selama 10 tahun Jokowi itu. Kan dari situ kita mulai itu. Jadi sebetulnya ijazah itu adalah penanda pertama sebut aja cara orang menilai leadership dari Pak Jokowi itu. Kalau bahkan untuk menunjukkan dia tidak bisa, itu artinya dari awal dia ingin berbohong atau dia ingin ngeprank rakyatnya sendiri, dan itu dua ciri dari mental yang sama, itu arogan, kan itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi kita mau dudukkan ini dan menganggap bahwa tidak ada kadaluarsa di dalam soal pelanggaran etis seorang pejabat negara tuh. Demikian juga kita mulai menduga bahwa orang mulai melihat niat buruk dari Presiden Jokowi dengan menitipkan Gibran pada Presiden Prabowo, yang tentu secara naluri Presiden Prabowo bisa nilai sebatas mana sih bahayanya tuh. Tetapi publik melihat proses itu adalah upaya untuk menyelundupkan ambisi Jokowi, bahkan ambisi untuk menutupi segala macam kebohongannya, supaya ada orang yang bisa melindungi dia, dan satu-satunya yang pasti bisa melindungi dia ada keluarganya. Satu-satunya keluarganya yang memungkinkan dilindungi secara politis adalah dengan menempatkan putranya kan. Jadi kita hanya bisa mengolah itu sebagai alat untuk membayangkan bagaimana masa depan demokrasi, masa depan Indonesia kalau proses melahirkan kekuasaan, melahirkan pemimpin itu dimulai dari sifat-sifat yang manipulatif. Nah ini sebetulnya dimensi yang tidak secara eksplisit dibaca oleh banyak pihak karena menganggap bahwa riut atau ribut-ribut soal ijazah Jokowi ini hanya akan memerosotkan bangsa ini yang seharusnya punya energi untuk menghasilkan keadilan di tingkat dunia karena perang dagang yang mungkin menjadi perang terbuka. Tapi sekali lagi, sebuah bangsa bertumbuh bukan dari keahlian teknis untuk menyelesaikan ekonomi, keahlian teknis untuk ikut menentukan blok mana yang seharusnya dipihaki dalam potensi perang dagang maupun perang terbuka nanti. Kita mesti mulai dari membersihkan kader-kader bangsa ini, leader kita ini, pemimpin-pemimpin di masa depan, mulai dari hal yang prinsipil, yaitu kejujuran, yaitu integritas, yaitu konsistensi antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Kan itu yang kita tagih pada pemimpin kan. Kita tidak menagih pemimpin itu untuk punya senjata nuklir atau segala macam jenis amunisi yang bahkan tidak bisa terdeteksi oleh radar-radar musuh. Itu soal teknis saja. Tapi kalau dia dimulai
dari sifat manipulatif, maka semua peralatan perang itu bahkan bisa berbahaya bagi bangsa kita sendiri kan. Jadi sekali lagi, memimpin hari-hari ini, terutama di dalam ide kepemimpinan ketika terjadi krisis lingkungan, krisis ekonomi, upaya untuk menemukan kembali value di dalam hubungan internasional harus dimulai dari titik nol, yaitu kejujuran seorang pemimpin. Dan pemimpin yang jujur, apalagi dia adalah kepala negara, harus mau dengan imperatif moral untuk menjawab pertanyaan warga negara. Bukan pergi ke pengadilan, tapi menjawab pertanyaan warga negara. Kenapa? Karena kedaulatan ada pada warga negara. Dan kekuasaan yang tidak dikendalikan oleh pertanyaan warga negara akan berubah menjadi arogansi. Dan itu yang sedang kita lihat sekarang. Arogansi Presiden Jokowi seolah-olah mengatakan, saya akan mempermainkan kalian di pengadilan nanti. Itu artinya dia pamerkan kekuasaannya bahkan ketika dia sudah tidak berkuasa. Salam akal sehat. Salam akal sehat.